Inilah suasana pengolahan pabrik gula semut yang berada di Kampung Pasir Gaceleng, Desa Cikangkung, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Gula semut berasal dari bahan gula merah gandu yang diinovasikan ke dalam bentuk halus dan dikemas sedemikian rupa secara menarik untuk dijual di pasaran. Proses cara pembuatan gula semut sendiri yaitu berawal dari pengambilan cairan nira kelapa oleh para petani. Pengambilan cairan nira kelapa dilakukan dengan cara disadap. Para petani biasanya melakukan penyadapan pada pukul 7 pagi hingga siang hari. Penyadapan pun dilakukan dengan cara menggunakan jeligen. Setelah proses pengambilan nira kelapa, petani pun membawa nira kelapa ke lokasi pengolahan nira. Sebelum dilakukan pengolahan, nira tersebut dicek keasamannya, dan setelah itu baru dimasak. Namun, akan disaring terlebih dahulu sebelum dituangkan ke dalam wajan. Nira tersebut dimasak tidak menggunakan kompor, melainkan menggunakan sebuah tungku dengan bahan bakar kayu. Proses pengolahan nira pun dimasak sekitar 5 jam dengan cara diaduk di wajan yang panas hingga mengental dan didiamkan hingga membentuk gumpalan gula. Setelah itu, nira yang sudah menjadi gula tersebut dibawa ke tempat penggilingan. Disinilah proses penghalusan gula yang digiling hingga menjadi halus. Setelah digiling, gula merah halus tersebut dituangkan ke dalam nampan besar dan dioven ke pengomponan hingga mengering. Selanjutnya, gula merah yang sudah dioven dibawa ke tempat pengayakan yang tujuannya untuk mendapatkan butiran gula merah yang lebih halus sehingga membentuk gula semut. Gula pun dimasukkan ke dalam plastik ukuran per 10 kg. Kemasan gula semut inilah yang diekspor ke luar negeri. Namun, ada kemasan kecil yang dibuat dengan ukuran 250 gram yang siap untuk dipasarkan di dalam negeri. Produk gula semut asal Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ini mendapatkan respon yang sangat baik di pasar benua Eropa. Permintaan gula semut di beberapa negara di benua Eropa sendiri setiap harinya terus meningkat. Produk gula semut Rismayadi pun berhasil menembus pasar di beberapa negara, seperti Belanda, Prancis, Inggris, hingga Amerika. Setiap harinya, ia bisa memproduksi 2 ton gula semut untuk diekspor ke luar negeri maupun dijual di negaranya sendiri. Sudah beberapa tahun, Rismayadi bisa meraup besar dari produksi gula semut ini. Permintaan gula semut di pasar Eropa sendiri sangatlah besar. Menurutnya, permintaan gula semut di benua Eropa bisa mencapai 1000 ton per tahun. Yang saat ini, ia baru mendapatkan orderan gula 300 ton per bulan. Orderannya sendiri belum bisa ia penuhi, karena saat ini pabriknya baru mampu mensuplai 60 ton per bulan, karena terkendala bahan baku dan alat produksi. Tentunya ini masih jauh memenuhi kebutuhan pasar gula semut di beberapa negara benua Eropa. Selain memberikan keuntungan bagi pemilik pabrik, permintaan gula semut pun berdampak baik pada para petani penyadap gula di wilayah Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Pasalnya, bahan baku untuk gula semut sendiri tidak menyusahkan para petani gula. Karena hanya bentuk cairan nira saja, para petani bisa langsung menjual pada pelaku pabrik gula semut. Berbeda dengan gula gandu atau gula cetak, selain penyadapan, petani pun harus mengeluarkan modal lebih untuk kayu bakar dan bahan lainnya untuk mencetak gula. Dengan permintaan bahan baku gula semut, petani penyadap gula pun bisa menghemat. Dalam seminggu, para petani bisa mendapatkan keuntungan 2 hingga 4 juta rupiah dengan menjual nira hingga 250 liter per minggu. Produksi di sini sehari itu baru mencapai sekitar 1,5 sampai 2 ton, yang targetnya sekitar 10 ton. 10 ton dalam Satu hari. Satu hari. Iya. Itu dijual ke Eropa, ke Belanda, ke Inggris, ke Prancis, ke Amerika juga. Kesulitannya adalah dari nira-nira yang harus bagus niranya. Sementara kan cuaca di kita fluktuatif, ketika menjelang musim penghujan itu kualitas agak turun, dan ketika mau perubahan dari musim penghujan ke musim kemarau itu pun juga agak turun. Dari kebun sendiri ada,
itu sekitar 30% dan 70% sisanya dari para petani binaan kita. Harapannya ya mudah-mudahan pemerintah juga ikut melirik terhadap ekspor gula semut ini, karena kalau menurut saya ini cukup potensi untuk wilayah, untuk daerah kami di sini. Ya paling tidak ada bantuan-bantuan yang bersifat kayak open, kami pun juga ini masih seperti ini gitu. Jadi masih banyak yang harus diperbaiki secara teknik dan dibesarkan. Pak, sudah berapa tahun Bapak jadi petani kelapa, Pak? 15 tahun. 15 tahun. Ya. Sudah berapa lama Pak menjual nira ke gula semut ini? 6 bulan. Dari 6 bulan ini Bapak sudah menjual nira ke gula semut. Ya. Nah, biasanya seminggu bisa ngejual berapa liter, Pak? 250 liter. 4 juta lah. 4 seminggu dapat 4 juta. 4 juta. Menurut Bapak bagus nggak sih Pak dengan adanya gula semut ini terhadap petani? Bagus. Bagusnya seperti apa? Bagusnya ya menguntungkan kalau kelapa yang itu yang bawah gitu. Yang Menguntungkan. pendek itu menguntungkan. Oh, kelapanya beda Pak? Beda. Bedanya gimana Pak? Beda yang bawah itu di atas 1 meteran lah. Jadi lebih gampang. Lebih gampang gitu. Buat buat yang tua, buat anak-anak Bisa ya. bisa. Beda berarti kelapanya Pak. Beda. Ya? Bapak sama siapa aja Pak? Sama rekan-rekan. Sama rekan-rekan. Harapannya ke depan seperti apa Pak? Ya lebih maju lagi.